Sesi ngobrol seputar seni. Sedulur ngobsesi dan bola bakar, bagi yang belum tahu, Bakar Production itu dia punya channel kolase. Dia punya channel kolase untuk mengupload video-video behind the scene, untuk mencatat kegiatan-kegiatan di basecamp Bakar Production ketika mungkin ada kunjungan, seperti kemarin kunjungan dari Ketua PBNU, lalu dari mungkin yang punya kampus, atau mungkin yang mau endorse ke Bakar, itu biasanya didokumentasi dan diupload lewat kolase Kampung Riwil namanya. Terus tidak hanya itu, biasanya trailer tiap episode yang akan tayang itu juga diupload di kolase Kampung Riwil. Ini bagi yang belum tahu, nah, siapakah orang di balik kolase Kampung Riwil yang sok ngerekam kesana kemari, yang mengikuti tiap harinya teman-teman Bakar Production untuk take? Ini orangnya. Halo. Orang patah kondang ya, jadi raine ya. Tapi nek konco-konco kota Solo kerep nongkrong nenggon kafe-kafe itu mungkin nggak asing dengan wajahnya. Mas Nove siapa Mas? Novendra. Ya, Mas Nove. biasa dipanggil Nove. Dia juga seorang gitaris, vokalis, guru vokal juga. Guru vokal juga. Ya, alhamdulillah. Oke. Bagaimana kabar Mas Nove? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi memang kolase itu kita bikin kerjasama sama Mas Tatak ya, sebagai produsernya Bakar Production. Itu saya dipercaya untuk merekam, jadi kayak kegiatan BTS, teaser, terus kejadian lucu yang mungkin tidak bisa masuk ke episode, tapi itu kan bisa jadi terekam kalau adanya BTS gitu. Oke. Lalu awalnya kok bisa gabung sama Bakar Production, utamanya di kolase Kampung Riwil itu gimana ceritanya Mas? Kalau cerita pertama untuk kenal Bakar itu awalnya dulu tuh saya diajak sama Mas Aji Christian. Itu kan sebagai komposer di lagu background lagu lah ya, background lagunya, scoringnya Bakar Production. Saya diajak waktu live di Sragen sekitar 1 tahun yang lalu. Kan dulu Bakar itu sempat sering seperti sebulan sekali itu ada live streaming di live show gitu, kayak live theater. Saya jadi bintang tamu di situ, jadi Pak Jayus itu waktu itu. Jadi Pak Jayus, terus ikut berperan, terus akhirnya kenal. Saya sering main ke sini. Pada suatu ketika saya kan sering bikin story untuk Instagram pribadi, terus bikin rekam kejadian lucu anak-anak. Terus akhirnya ya udah bikin itu aja sering, kata Mas Mus sama ini. Ya udah bikin sering itu, terus kita upload lah ke kolase Kampung Riwil. Jadi pada awalnya cuma iseng-iseng dari story. Daripada cuman buat story, mending dokumentasi agak. Mending sekalian diupload di kolase itu. Betul sekali. Karena Mas Novi itu ngerekamnya cuma pakai ini ya, handphone. Pakai ini handphone ya. tapi sekarang juga karena kemajuan teknologi, ngerekam ini gampang banget ya Mas. Betul sekali. Saya pakai handphone dan ngedit juga cuma pakai handphone. Ini kita juga pakai handphone ini. Betul. Karena pengiritan. For your information, kita ini sedang di Kampung Riwil ya. Ini konco-konco baru. Itu ada take. Betul sekali. Take warungnya Iis. Ini terus itu ada Bu Siti sama Mbak Suruti. Buat teman-teman kalau mau main ke sini silahkan. Kita produksi tiap hari. Kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Nanti cari di Maps-nya kolase Kampung Riwil, dan kita ini sedang berada di langgarnya Mbah Yai. Betul sekali. Ini set langgar Mbah Yai. Ini benar-benar membuat langgar. Set langgar baru dibuat seperti langgar era-era tahun 60-an, 70-an seperti itu. Ini juga dipakai Mas, ngaji sama sekarang dipakai untuk warga sekitar Kampung Riwil juga untuk kegiatan ngaji, sholat gitu. Kembali lagi ke Mas Nove. Yes. Selain dibakar, penjenengan kan juga seorang musisi kan, musisi vokalis. Itu manggungnya tiap apa itu Mas? Dulu sempat tiap hari, sempat
Tapi setelah waktu-waktu berjalan tuh banyak kerjaan di luar musik ya, kayak ya seperti ini, bikin video dokumentasi, terus dipercaya banyak instansi untuk bikin sebuah video dokumenter. Itu jadi agak berkurang nyanyinya. Bukan karena gimana, tapi tetap nyanyi, tetap karena kalau nggak nyanyi tuh kayak kita itulah cara refreshing saya sih. Jadi jadi lagi nyambut gawe nih refreshing. Betul, nyanyi itu sudah jadi hobi dari kecil itu. Terus sama memang kuliah saya kan memang di nyanyi, jadi di mana kuliah dulu? Kuliah di Institut Musik Indonesia Jakarta. Ambil D4 setelah S1. D4 vokasi berarti ya. Ya, terus setelah kuliah kan ngajar-ngajar, terus ya kenal teman-teman musisi di Solo, mulai ngamen-ngamen di kafe-kafe, hotel-hotel, wedding, event segala macem. Terus ya itu semenjak pandemi kemarin itu kan dunia entertain kan agak turun tuh. Iya. Kata-katanya nggak agak, sangat turun, Mas. Ya, berhentilah. Jadi ya itu jadinya semuanya serba streaming, serba live, serba digital. Jadi bernyanyinya mulai itu agak menurun. Terus ya meskipun ini udah mulai pulih lagi ya, udah banyak-banyak live di kafe juga, cuman lebih asik sih kalau kerja cuman sekedar dokumentasi, kita bisa refreshing jalan-jalan sambil kerja. Itu enaknya. Jadi kerja sekaligus healing. Betul sekali. Jadi kita terhindar dari stres gitu, Mas. Karena nyambut gawe ini ya jalan-jalan. Oke. Tapi untuk saat ini ada mungkin satu kafe atau hotel gitu yang masih reguler gitu. Banyak. Kemarin kan terakhir kontrak di Alila, di Agra Alila sempat, terus di Canting Londo. Canting Londo juga. Terus banyak sih kafe-kafe di Satu Kopi. Ya, seperti itu. Biasanya jenengan main sendiri atau ada? Tergantung tempatnya. Jadi kalau Alila itu kayak band itu, kalau di Alila. Canting Londo ya minimalis, paling 3 orang akustik. Terus ada yang saya sendiri juga ada, yang kalau rumah makan kecil kayak wedangan gitu biasanya saya sendiri. Oke. Nyanyi sendiri, gitar sendiri. Berarti vokalisnya sendiri ya? Tapi kayaknya kalau band itu, format band itu banyak penyanyinya juga ya? Ya, kalau format band ceweknya juga. Betul, kalau format band itu juga kalau venue-nya minta ada vokalis ceweknya, kita pasti ada vokalis cewek. Oke. Terus gini, Mas. Jenengan kan vokalis nih ya, vokalis. Terus sekarang terjun ke ini dunia media rekam lah ya. Bisa dikatakan begitu karena jenengan sering ngevlog. Betul. Sering ngevlog, terus ngikuti sana ngikuti sini, kayaknya juga ngikuti pejabat kayaknya. Ya. Ngikuti pejabat gitu ya. Suka dukanya gimana tuh? Ngikuti pejabat kan yang notabene jadwalnya itu nggak pasti juga, malah justru. Terbang sana, terbang sini. Ya. Suka dukanya sih, kalau sukanya dulu, sukanya itu pasti kita jalan-jalan tuh pasti. Ya. Kenal banyak orang. Terus kalau kalau dikatakan ikut pejabat itu enaknya, itu kita bisa kenal orang-orang yang istilahnya bisa ngasih sebuah privilege, sama juga kalau kita kemana-mana itu kayak bisa aman gitu loh, Mas. Jadi kayak ini kenal kepalanya Kapolres, ini kenal kepala ini, jadi merasa aman. Tapi dukanya jadi kalau ikut salah satu partai itu, dukanya tuh nanti jeleknya kalau dicap terlalu fanatik sama ini ABC. Tapi sebenarnya saya netral sih sebenarnya. Padahal kan kita seniman gitu maksudnya. Ya betul sekali. Jadi kayak nanti dukanya tuh dinilai mengikuti salah satu pihak aja. Terus nanti yang dulunya temanku diisi A, nanti pasti aku kalau deket si B, dia inilah cemburu sosial itu pasti. Oke. Kembali lagi ke Kampung Riwil. Betul. Kampung Riwil. Selama jenengan membuat video behind the scene maupun video-video trailer juga jenengan juga? Bukan, kalau teaser, trailer itu teman-teman editor. Iya. Jadi mereka ngambil cut dari episode terus dijadikan teaser. Kalau saya lebih ke BTS, lebih ke kunjungan bintang tamu, kunjungan fans. Berarti jenengan lebih ke action di betul. Di lebih ke belakang layar. Oke.
dari kesekian banyak video behind the scene maupun apapun itu, yang paling bledos apa Mas di Kalau Saya Kamu Riwi Mas? Paling bledos. Kalau ada bintang tamu artis sih sebenarnya. Kayak kemarin Darboy. Sama Darboy itu lumayan tuh. Terus sama kelucuan talent. Jadi kayak misal si Paijo, kayak itu pas pertama kali meledak itu gara-gara Paijo makan somai, apa itu cilok kuah, tapi kecapnya banyak. Terus tak tanyain, wih apa Jo, kok ireng men? Tak kayak Coca-Cola gitu. Itu meledak, itu paling pertama kali meledak. Oke. Sama yang Pak Ijo kesurupan itu ya. Kesurupan, kita bikin seperti itu. Jadi memang videonya. Nanti kalau teman-teman malah ada ide-ide apa, komen aja di bawah. Komen. Nanti kita bikin. Oke. Asiknya Menarik bikin itu. apa? Soalnya kita juga butuh banyak masukan ya Mas. Betul. Kadang kita tiap hari mikir ide. Kita kadang kehabisan ide. Jadi kalau teman-teman ada ide apa, Mas Kolase bikin si Pak Ijo ngapain, si Vandra ngapain gitu. Kalau ada ide silahkan. Oke. Oke, Mas Novi. Yes. Nanti di lain kesempatan tanya-tanya lagi lebih dalam tentang Kolase Kampung Riwil dan tentang Mas Novi sebenarnya. Yes. Oke, siap. Tentang Mas Novi. Tapi ini cukup sekian dulu karena kita juga masih banyak kerjaan. Ini tadi tak sempat-sempatnya karena Mas Novi ngevlog sih Mas Dila Mas gitu. Oke, nanti tanya-tanya lagi Mas tentang Mas Novi, tentang Kolase Kampung Riwil. Oke Mas, closing Mas. Closing statement apa lagi? Hah? Closing statementnya apa nih? Closing statement. Oke. Apa? Ojo lali. Masih lari. Ojo lali itu banyak. Jadi kayak ojo lali kita ndek mbeni sopo. Ojo lali saiki kita sopo. Oke, semoga ngobsesi singkat ini dapat mengobsesi kita semua. Matur nuwun. Dadah. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.